Tes. Tes 1 2 3. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kurang semangat ini. Habis makan ya? Terlalu kenyang makannya. Biasanya kalau terlalu kenyang makannya ada penyakit. Apa penyakitnya? Ngantuk. Kalau bahasa pintarnya cakaruduk. Bahasa lunya apa? Bahasa sininya apa? Oh, cakaruduk toh. Ibu, mau ditambah pahala tak? Mau ditambah rizki tak? Mau ditambah anak tak? Mau tidak? Kalau bapak mau ditambah bini tak? Yuk yang mau tambah rizki, mau tambah pahala, mau tambah kebaikan, tebarkan salam. Assalamualaikum kata Rasulullah lak asyraf, bagi tak 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah lak ishrun, bagi tak 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh lak salasun, bagi tak 30 pahala. Mau ditambah 30 pahala? Kalau disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? Juta atau pahala? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Juta atau pahala? Kayaknya ragu-ragu jawabannya. Ya, 30 juta Depa Manasa. Belum pasti, tapi kalau 30 pahala pasti. Karena Rasul yang mengatakan, kapan Rasul berkata, maka itulah kebenaran. Kapan Rasul bersabda, maka mustahil adanya kebohongan dan kedustaan. Kenapa? Karena ini memang sudah dilegalisir oleh Allah di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najm. Rasul ketika bersabda wa ma yantiqu 'anil hawa, bukan berdasarkan hawa nafsu beliau. Setiap yang Rasul ucapkan, in huwa illa wahyu yuha, semua berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu, maka mustahil bohong. Yuk, yang mau tambah 30 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan 30 jutanya menyusul. Masih berharap ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Huwallazi ar-Rahman ar-Rahim al-Malikul Quddus. Huwallazi al-Muhyi wal Mumit. Asyhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumin turja'un, amma ba'd.
Ibu-ibu, bapak-bapak, az-zakiruna waz-zakirat, sidang jamaah taksiyah, atau saya biasa mengistilahkan sidang jamaah tazkiratul maut, yang berkesempatan malam hari ini tazkiratul mautnya atau taksiyahnya yaitu di malam ke-100 hari atas meninggalnya orang tua kita, yaitu Alena almarhum Hajja Malang. Cocok? Kenapa saya mengistilahkan tazkiratul maut? Tazkiratul maut itu artinya mengingat kematian. Karena kita mengadakan acara taksiyah, entah dari malam pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40 harinya, 100 harinya, bahkan haulnya, 1 tahun, ke-2 tahun, ke-3 tahunnya. Apa tujuannya? Yang pertama yaitu lil istighfar, untuk meminta ampun kepada Allah. Untuk siapa minta ampunnya? Untuk almarhum, almarhumah yang mana sudah mendahului kita. Karena orang yang sudah meninggal dunia dikatakan oleh Rasulullah al-mustarih, atau kalau perempuannya al-mustarihah. Ada di sini yang namanya ibu mustarihah? Ada tidak? Atau bapak mustarih ada? Karena kalau ada yang namanya ibu mustarihah itu dia istirahat terus. Tidak ada zaman-zamannya, tidak ada kerjaannya, istirahat terus. Kenapa orang yang sudah meninggal dunia? Karena dalam satu riwayat ada jenazah lewat di hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, itu jenazah al-mustarih atau al-mustarihah. Kenapa? Orang yang sudah meninggal dunia itu orang yang sudah istirahat. Istirahat dari apa? Dari hiruk-pikuk aktivitas kehidupan. Kalau kita yang masih hidup, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada tidak pekerjaan tak? Banyak. Apalagi ibu-ibu, repot banget. Bangun tidur, menasu, apalagi bu, mencuci, apalagi bu, nyapu, beres-beres, apalagi bu, magosip, aktivitas bu magosip. Masya Allah. Belum bapak, mohon maaf, dari bangun tidur, ibadah sholat subuh, lalu siap-siap, ada yang ke kantor, ada yang ke tempat usaha berdagang, ada mohon maaf yang ke tempat mengajar, ada yang ke sawah, ada yang ke kebun, ada yang ke laut untuk mencari nafkah, untuk memberikan nafkah agar keluarganya bisa tercukupi kehidupannya. Sampai mohon maaf aktivitas, sampai sore kembali lagi ke rumah, aktivitas lagi, belum lagi mohon maaf ibadah kepada Allah, sampai tidur, bangun tidur, begitu lagi. Setiap hari aktivitas kita kerjakan tidak ada hentinya. Orang yang sudah meninggal dunia sudah istirahat, artinya tinggal menikmati hasil jeripayah ketika masa hidupnya. Dan artinya pula orang yang sudah meninggal dunia tidak lagi ada berkesempatan untuk beribadah, apalagi meminta ampun kepada Allah. Maka tugas minta ampunnya kepada Allah ini ada di kesempatan keluarga yang ditinggalkan, ada di kesempatan orang-orang yang ditinggalkan. Makanya apa? Masya Allah, setiap acara taksiyah minimal ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang ditujukan untuk Alena almarhumah. Agar apa? Pembacaan ayat suci Al-Quran ini bermanfaat, berguna untuk Alena almarhumah di alam kuburnya, sehingga apa yang diinginkan oleh keluarganya dilapangkan kuburannya,
mohon maaf, ditinggikan derajatnya, diterangi kuburannya, sehingga Alena almarhumah di alam kuburnya, tempat tidurnya di alam kubur bagaikan raudhah min riyadil jannah, bagaikan taman daripada taman surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal. Yang kedua, mengadakan acara takziah pada malam hari ini untuk apa? Untuk lil istighfar, untuk mengingatkan kita yang masih hidup bahwa kematian itu fa innal maut baghtah, bahwa sesungguhnya kematian itu datangnya itu tanpa terduga. Bu, siap Bu? Siap apa? Hah? Siap dengan adanya datangnya kematian? Siap Ibu? Kapanpun juga siap? Pulang dari sini siap? Kalau bapak-bapak siap ya Pak ya? Siap. Masya Allah. Ya siap tidak siap kalau sudah waktunya mau bagaimana? Kenapa? Karena kita itu sudah ada jadwalnya masing-masing. Kita ini punya batasan. Mohon maaf, hidup di dunia ini kan bagaikan pertandingan. Kita contohkan sajalah pertandingan sepak bola. Itu ada limit waktunya. Sepak bola sekali main satu season berapa? 45 menit. 2 babak berarti 90 menit. Ada tambahan waktunya. Sepanjang-panjangnya ada limitnya. Limitnya kapan? Ketika wasit meniup peluit. Caku, habis waktu permainan. Ditentukan siapa pemenangnya. Begitu juga kehidupan kita. Sepanjang-panjangnya umur kita pasti ada yang namanya ajal. Ajal itu batasan kita, batas tempo kita. Ada yang dikasih batasannya 60 tahun, ada yang dikasih batasannya 70 tahun. Mohon maaf, Alena almarhumah berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Hah? Berapa? 68 tahun. Standar pada umumnya seperti itu. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, umur umat zaman dahulu panjang-panjang. Nabi Musa kurang lebih 150 tahun. Nabi Ibrahim kurang lebih 250 tahun. Nabi Nuh 900 tahun. Nabi Adam kurang lebih 1000 tahun. Kira-kira kalau umur umatmu ya Rasulullah berapa standarnya? Rasulullah menjawab, umur umatku itu standarnya a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu standarnya rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ma yajuzu dzalik. Sangat sedikit sekali yang melampaui 70 tahun. Alena 68 tahun, ya antara 60-70 tahun. Nabi Muhammad sendiri berapa usianya meninggal? Kurang lebih 63 tahun. Sahabat Abu Bakar 62 tahun. Jadi yang usianya sudah 62 tahun, 11 bulan, 9 hari, siap-siap nikah. Ada yang udah usianya 62 tahun. Kita berapa usia Pak? Wih, angka bonus mah banyak, bonusnya 10 tahun. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Saya kalau ceramah takziah memang selalu bertanya, berapa usianya almarhum, berapa usianya almarhumah. Selama saya keliling ceramah takziah, saya pegang rekor 3 yang paling panjang umurnya.
Juara 3 di Pinrang, daerah gunung, namanya daerah Bilajeng. Itu meninggal usianya 135 tahun. Juara 3 ini. Juara 2 di Bojo, Kabupaten Baru. Bapak-bapak meninggal usianya 143 tahun. Saking panjangnya beliau dapat 4 keturunan. Anak, cucu, cicit, anaknya cicit. Kalau bahasa Bugisnya apa? Anak, apo utu, habis apo utu, apa? Apa namanya? Hah? Apo kaci-kaci? Apo jarum peang? Hah? Apo telapak aji? Apo kaci-kaci? Saking panjangnya dapat 4 keturunan beliau. Dan beliau, mohon maaf, keluarga besar. Jadi ketika hadir saya catat siap, banyak yang hadir. Kata keluarganya, ini ustazah keluarga sendiri rata-rata, sepupu sekali, 2 kali, 3 kali. Karena memang kami keluarga besar. Selain memang beliau umurnya panjang, anaknya banyak, pun beliau istrinya 4. Pak, 4 gitu. 4 ini nak 4. Jadi kalau bapak melo malampe umur tak pamegai amalapa. Jadi kalau mau panjang umur kasih banyak amal, bukan istri. Masya Allah. Dan yang pertama, rekod yang paling panjang daerah perbatasan Pinrang Parepare. Saya taksir di situ. Kata anaknya, ini usianya almarhumah ustazah sekitar 153 tahun. 153 tahun. Ini rekod yang paling panjang saya memberikan selama taksir. Meninggal 153 tahun. Mudah-mudahan bila Rongkong yang hadir khususnya pada kesempatan ini nanti ada yang memecahkan rekod saya, ada yang meninggal sampai 200 tahun. Amin. Amin. Kok nggak ada yang amin? Halo, amin. Saya nggak mau ustazah. Mau bagaimana kalau Allah mau? Anak urid, anta urid. Wallahu la yurid. Saya mau, kita mau, tapi Allah tidak mau, tidak akan terjadi. Atau sebaliknya, ana la urid, anta la turid, wallahu yurid. Saya tidak mau, kamu tidak mau, tapi Allah mau. Itulah yang terjadi. Kenapa? Karena Allah yang menentukan kehidupan dan kematian kita, bukan kita yang mengatur. Betul tidak? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Surat Al-Waqiah. Nahnu qaddarna bainakumul maut. Kamilah yang menentukan kematian di antara kalian. Bukan dokter, bukan orang pintar, bukan paranormal, apalagi mbah dukun. Bukan. Tapi siapa? Allah. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan ketentuan kami tidak akan bisa menandingi. Kenapa? Kata Allah, ana, sayalah yang menghidupkan, saya pula lah yang mematikan. Jadi kita nggak perlu pusing, ya Allah, kira-kira panjang atau pendek umur saya, nggak usah dipikirkan. Serahkan kepada Allah. Yang terpenting isi saja sisa-sisa kehidupan kita yang tidak tahu berapa sisa hidup kita, untuk terus mengabdi, beribadah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan jaminan panjang umur kita akan sukses dunia akhirat. Yang menjadi jaminan kita sukses dunia akhirat adalah apa? Berkah atau tidak berkah umur kita itu. Bagaimana sih ustazah? Tanda umur kita berkah? Gampang. Umur yang berkah itu apa sih al-barakah? Berkah itu ziyadatul khair was-sa'adah wal mahabbah. Ciri-ciri keberkahan itu bertambahnya kebaikan, bertambahnya kecintaan kita kepada Allah, dan bertambah pula
kebahagiaan kita. Itu tanda berkah. Jadi kalau umur kita melahirkan amal soleh, melahirkan kebaikan, melahirkan mohon maaf ibadah, maka itu tanda umur kita berkah. Tapi kalau sebaliknya, umur kita melahirkan amal salah, umur kita melahirkan kemaksiatan, umur kita melahirkan mohon maaf tidak ada amal ibadah, maka itu tanda umur kita tidak berkah. Jangan hanya minta, ya Allah panjangkan umurku, tapi apa? Tidak minta hidayah kepada Allah, percuma. Yang penting itu hidayah. Walaupun hidup kalau tak sembahyang, apa gunanya? Cakep. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Masya Allah. Walaupun hidup banyak hartanya, kalau tak sedekah, apa gunanya? Sudah makut tuh. Paham ibu makutu? Makutu masek. Sudah masek ke makediat. Sudah makediati masih riat. Ya Allah, percuma. Rasulullah mengingatkan kita, khairun nas, sebaik-baiknya manusia man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang panjang umurnya wa hasuna amaluhu, dan bagus amalnya. Ini the best, orang yang terbaik kata Rasulullah. Semakin tua semakin dekat dengan Allah, semakin tua semakin takut dengan Allah, semakin tua semakin rajin ibadah. Walaupun penuh dengan keterbatasan, sudah mepedi mana alelena, sudah sakit-sakit badan, sudah tidak terlalu kuat, tapi semangat girohnya ibadah semakin menggebu-gebu. Semakin tua semakin rajin ke masjid, semakin kaya semakin dermawan, semakin tinggi jabatannya semakin tawadhu. Ini khairun nas, sebaik-baiknya manusia. Ambil filosofinya buah kelapa. Buah kelapa semakin tua semakin apa? Banyak santannya. Semakin tua semakin banyak manfaatnya. Semakin tua semakin banyak kegunaannya. Tapi sebaliknya, wasyarrun nas, seburuk-buruknya manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang panjang umurnya tapi apa? Jelek ibadahnya. Semakin tua tadi semakin malas, semakin tua semakin rajin tapi rajin maksiat. Bukannya duduk bersila berzikir, astagfirullah, Allahu akbar, Allahu akbar, astagfirullah. Bukannya berzikir tapi duduk bersila main kartu. Nauzubillah. Semakin kaya semakin masek, pelit, bakhil, kikir. Semakin tinggi jabatannya semakin mabur, macing. Ya Allah, padahal jabatan itu amanah, betul? Harta itu titipan. Bahkan yang di sekitar kita, yang kita sayangi, kita cintai, itu titipan kok. Ya Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kata Allah. Kepunyaan Allah apa yang di atas langit dan apa yang ada di muka bumi ini milik Allah. Harta yang kau miliki itu hakikatnya milik Allah. Engkau hanya diberikan titipan kok. Jabatan juga itu milik Allah, hanya diberikan amanah. Kenapa harus
Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali-kali berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Apa yang disombongi? Masya Allah. Jamaah. Nah jamaah. Alhamdulillah. Belajar Ki dari gerakan sholat, filosofinya gerakan sholat. Coba lihat, kita perhatikan gerakan sholat. Mengajarkan kita tawadhu, mengajarkan kita rendah hati. Coba kita perhatikan. Saya tanya, anggota tubuh kita yang paling terhormat apa? Anggota tubuh yang paling terhormat apa? Kepala. Kenapa terhormat kepala? Karena ada di atas. Ulu, cocoknya ulu paling terhormat. Kepala, kenapa terhormat? Karena di atas. Maka tidak ada kepala di bawah. Kenapa ketawa kita? Tidak ada kok kepala di bawah. Kenapa itu ketawa, Bu? Cocok itu? Iya. Yang ketawa kenapa? Bertanggung jawab. Mohon maaf, maka orang-orang terhormat disimbolkan dengan kepala. Kepala sekolah, kepala dusun, kepala desa, kepala kelurahan, kepala dan sebagainya. Di atas. Masya Allah. Ada daerah, mohon maaf, anggota tubuh kita yang malu, aib kalau kelihatan. Mohon maaf sekali, daerah tengah. Mohon maaf, saya simbolkan dengan bori. Cocok bori? Bori cocok. Nah, bori. Coba kita perhatikan sholat. Allahu Akbar. Posisi kepala di atas. Mohon maaf, bori pantat di bawah. Ulu bilang sama Bori, Bori, saya lo terhormat, saya lo hebat karena saya di atas. Kamu hina Bori karena kamu di bawah. Bori bilang sama Ulu, kepala, Ulu, jangan sombong kamu. Kamu tidak selamanya di atas. Waktu-waktu mungkin nanti kita sama kedudukannya. Betul. Ketika ruku, Allahu Akbar, bagaimana posisi Ulu sama Bori? Sama Miko? Kepala Bori bilang sama Ulu, Ulu, sama kita. Tadi kamu sombong, lalu bangun lagi tidak. Sami Allahu liman hamidah. Ulu apa sombong lagi nih? Bori, saya di atas lagi. Tapi ini pun gak selama-lamanya kan. Lalu Bapak sujud, Allahu Akbar, bagaimana posisi Bori? Lihat, Bori lebih tinggi kedudukannya daripada Ulu. Bori bilang sama Ulu, Ulu, lihat sekarang dirimu. Kamu lebih rendah dari saya. Tadi kamu menyombongkan diri karena kau di atas. Tadi engkau menghinakan saya, remehkan saya karena saya di bawah. Sekarang lihat dirimu lebih rendah dari saya. Bahkan saya yang kau hinakan tidak diperintahkan untuk mencium tanah. Kamu yang merasa hebat karena di atas diperintahkan oleh Allah mencium tanah. 1 rakaat 2 kali, 34 kali, 17 rakaat 1 hari 1 malam minimal. Bilangan rakaat 17 kali, 17 rakaat, 34 kali engkau diperintahkan untuk sujud, untuk cium tanah yang diinjak-injak yang di bawah. Ini untuk apa sombong? Bu, tidak ada yang di bawah. Kita mati, emas di bawah nggak, Bu? Ibu punya emas? Punya emas, Bu? Berapa kilo? Tidak cukup 1 kilo. Cek deh kan. Ibu kalah sama orang Jawa. Orang Jawa emasnya berat-berat. Ada yang 30 kilo, ada yang 50 kilo, ada yang 70 kilo. Mas Karyo, Mas Eko, Mas Joko.
Ada orang Jawa di sini? Oh, nggak ada. Hah? Nggak ada. Masya Allah. Orang Bugis mah nggak punya emas. Ya Allah. Kita tercipta dari tanah kok. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Kata Allah, dari tanah kami ciptakan kalian semua, wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kami akan kembalikan kalian semua, kata Allah. Kenapa kamu harus sombong? Masya Allah, ya Rahman ya Karim. Maka apa? Ini kembali lagi, kita di dunia ini hanya semua titipan. Kita sering ucapkan ini kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kalimat namanya kalimat istirja. Diambil dari kata raji'un, istirja, yang semua perkara kita kembalikan kepada Allah. Tapi banyak yang salah artikan. Mengucapkan kalimat istirja ini hanya untuk orang meninggal saja, itu salah. Kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. Sungguh aku akan menguji kalian semua dengan sedikit ujian atau minal khawfi, rasa takut. Nih tahu takut apa? Macam-macam. Ada yang takut gelap, ada yang takut tinggi, ada yang takut kematian, ada yang takut kehilangan. Kehilangan apa? Takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan keluarga, takut kehilangan suami. Ibu takut tidak kehilangan suami? Bu, takut tidak kehilangan suami? Takut. Tapi kalau bapak takut tidak kehilangan istri? Ya, nggak mau jawab ibu. Tidak mau jawab. Masya Allah. Minal khawfi wal ju'. Allah terkadang menguji dengan rasa lapar. Kemarin kita berpuasa 1 bulan lamanya, berlapar-lapar, berhaus-haus. Apa? Ujian dari Allah. Sampai sebesar mana keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Wanasin, dan kurang apa? Minal amwal, kurang harta. Ada orang yang hidupnya serba kekurangan. Degaga orang parangna, tidak ada harta, tidak ada uang. Ini ujian dari Allah. Wassamarat, dan kurang hormat wal anfus, kurangnya jiwa. Kematian adalah berkurangnya jiwa. Wassamarat, dan kurangnya buah-buahan. Kata Allah, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa sih yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, orang yang sabar, kata Allah, orang yang ketika diberikan musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah. Camkan itu. Jadi bukan hanya kematian saja. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua yang milik Allah akan kembali kepada Allah. Jadi kalimat istirja diucapkan ketika kita melihat, mendengar, bahkan merasakan sendiri musibah. Ucapkan inna lillahi. Ini ada kecelakaan di jalan, jangan dilihat dulu meninggal atau tidak yang celaka. Kecelakaan itu musibah, maka serahkan lagi kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mendengar di televisi, melihat ada musibah, gempa, banjir, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada rumah kebakaran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kecurian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami diambil orang. Bu, ibu, kalau suami kita diambil orang, musibah atau anugerah? Hah? Musibah kok? Nah, jadi kalau suami tak nikah lagi, innalillahi, karena musibah buat kita kok, maka ucapkan. Tapi kalau bapak
nikah lagi musibah atau anugerah? Apa Pak? Anugerah. Kalau anugerah apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Satu peristiwa, dua berbeda sudut pandang. Buat ibu musibah, buat bapak anugerah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini kalau kalimat istirja selalu ada di dalam pikiran, di dalam hati kita, maka ibu bapak, sebesar apapun ujian di hadapan kita akan terasa kecil. Kenapa? Karena bersandarnya kepada Allah. Sehebat apapun ujian di dalam hidup kita akan terasa ringan. Kenapa? Sandarannya Allah. Sebanyak apapun ujian yang datang kepada kita akan terasa sedikit. Kenapa? Karena kita yakin bahwa semua itu pasti akan berlalu. Berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzon. Setelah kita istirja, kembalikan kepada Allah, lalu kita berbaik sangka, ya Allah, pasti ini badai akan berlalu. Yang kedua, ya Allah, pasti ini ada kebaikan yang akan Engkau berikan kepada kami. Yang ketiga, ya Allah, pasti nanti akan indah pada masanya ketika sudah kami lewati ujian ini. Makanya kalau ada nikmat pun yang begitu membuat kita senang, jangan sampai lupa bahwa kesenangan ini pun nanti akan berlalu. Pun ketika kita sedang dilanda musibah terlalu berat, kita pun selalu berpikir, pasti ini pun akan kita lalui. Badai pasti akan berlalu. Habislah gelap, terbitlah, terbalik ya, terbitlah terang, habislah gelap, pokoknya begitulah. Masya Allah. Jadi apa? Jadi kita menjalani kehidupan ini akan terasa ringan, nggak berat, nggak membebani hidup kita. Kenapa? Karena sandarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Rasulullah berpesan kepada kita untuk menjalani kehidupan ini. Ada pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Apa pesannya? Satu, ish ma syi'ta. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, Muhammad, hiduplah semau tak, elok tak, up to you, terserah kamu. Mau kamu apakan kehidupan kamu, mau jadi seperti apa kamu, mau jadi pegawai, mau jadi pengusaha, mau jadi apapun, ish masyikta, hiduplah semaumu. Ibu-ibu mau apakan hidup ini terserah. Tapi apa kata malaikat Jibril? Tapi ingat Muhammad, fa innaka mayyitun, kamu sesungguhnya tidak hidup selamanya, karena sesungguhnya engkau akan mengalami kematian. Kematian itu begitu dekat, Bu, Pak, Bu, bisa jadi malaikat Israel sudah nunggu di depan rumah kita. Bu, bisa jadi malaikat Israel sudah nunggu di atas tempat tidur kita. Bisa jadi malaikat Israel sudah nunggu di depan teras rumah kita. Bisa jadi malaikat Israel sudah nunggu di jalanan yang akan kita lewati ketika kita nanti pulang. Karena kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana kita meninggal dunia. Rahasia Allah. Makanya kita siap 24 jam dengan yang namanya kematian. Saya pernah takziah buka di daerah Pindrang. Meninggal masih muda, sekitar 30 tahunan. Jadi saya ingat sekali, dia habis nonton sepak bola dulu, Piala Dunia. Jadi selesai nobar, nonton bareng teman-temannya, dia pulang ke rumah. Lihat anaknya lagi di Nina boboin sama istrinya. Lihat anaknya sudah tidur, dia panggil istrinya, Ma, bikinkan mie instan. Iya, dibikini sama istri.
Setelah selesai, dikasih suaminya. Istrinya kembali lagi ke kamar temanin anaknya. Dia makan sendirian di meja makan. Setelah lama-lama ditunggu, kok ini suaminya gak ada suaranya, kok gak masuk-masuk. Bangunlah istrinya. Dia lihat suaminya dalam keadaan begini, sudah tertidur di atas lengannya, di atas meja makan. Nah ini tangannya masih ada puntung rokok separuh. Dibangunin sama istrinya. Pak bangun, pindah ke kamar. Pak bangun. 3 kali Pak bangun, gak bangun-bangun. Dipuja-puja gak bangun-bangun. Ini sudah khawatir ini istrinya, panggil keluarganya. Ternyata dipanggil keluarganya, diperiksa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis nonton bareng sepak bola, habis makan mie instan, habis merokok, mati. Makanya hati-hati Pak, kalau habis makan mie instan jangan merokok. Ada di sini yang merokok? Hah? Ada? Oh tidak ada, alhamdulillah. Di dalam kitab Durratun Nasihin Pak, yang pernah saya pelajari, itu ketika kita merokok, apa bahasa Bugis merokok? Hah? Matole? Matelo? Matole? Mapelo atau matole? Oh sama aja, mapelo. Itu di dalam kitab Durratun dikatakan, itu ketika kita menghisap merokok, itu sesungguhnya kita sedang menghisap kencingnya setan. Jadi semakin kita banyak menghisap, semakin banyak kencingnya setan kita hisap. Pak. Ibu setuju gak kalau suami kita tidak merokok? Setuju sekali. Suami saya alhamdulillah gak merokok. Tapi dulu merokok. Iya, tapi alhamdulillah sudah berhenti. Kenapa? Karena sudah paham, sudah sering seramai. Dan itu pun berjuang berapa tahun, Masya Allah. Nah ini mohon maaf kembali lagi, yang namanya kematian itu dekat. Ada orang-orang yang lari dari kematian, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan datang mendatangi kita. Maka apa? Yuk, isilah kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita punya jatuh tempo. Jangan sampai kita, mohon maaf, sudah datang jatuh tempo kita belum mempersiapkan bekal setelah kematian. Yang kedua, apa pesan malaikat Jibril? Wahbub ma syi'ta. Cintailah apa saja yang akan kau cintai. Cintailah siapa saja yang akan kau cintai. Seorang istri boleh mencintai suaminya, suaminya boleh mencintai istri, anak boleh mencintai orang tua boleh mencintai anak, saudara mencintai saudara, teman mencintai teman, sahabat mencintai sahabat. Silakan. Bu, cinta nggak sama suami Kak? Cinta. Berapa persen cinta Kak? 100%. Kalau bapak, berapa persen cinta Kak sama istri Kak? 1000. Pembalian 100.000%. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Tapi apa? Ingat pesan malaikat Jibril, fa innahu mufariquhu. Tapi ingat, apa-apa yang kau cintai, siapa-siapa yang kau cintai, pada akhirnya akan berpisah dengan dirimu. Makanya ibu, kita nanti akan berpisah dengan suami kita. Entah kita duluan atau suami kita duluan, kita wallahu a'lam. Tapi kalau boleh memilih ibu kalau boleh memilih, maunya ditinggal suami dulu atau meninggalkan suami dulu? Kalau boleh memilih, ditinggal suami dulu atau meninggalkan suami dulu? Yang saya tanya ibu, bukan bapak. Maunya apa bu? Ditinggalkan dulu. Oh, berarti ibu siap jadi janda. Kalau bapak, bapak nggak usah ditanya. Kalau bapak pasti jawabannya mau ditinggal istri dulu. Kenapa? Kebetulan ada janda di tetangga sebelah.
Apalagi bapak punya beca. Tahu beca Pak? Bene cadangan. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi mumpung masih ada ibu, orang-orang yang kita cintai, entah suami, entah istri, entah anak-anak kita, cintai karena Allah. Dan kalau cintai karena Allah, cintailah semaksimal mungkin. Mumpung dia masih ada, ibu, jadikan suami adalah pintu surga kita. Bapak, jadikan istri kita adalah jadi ladang amal kita, ladang pahala kita. Semakin kita mencintai istri, semakin kita bikin senang istri, maka akan semakin ridho Allah kepada kita. Begitu juga ibu, semakin ibu taat kepada suami, akan semakin Allah pun ridho kepada kita. Bu, biasa dibobek sama suami kan? Tapi sudah minta maaf nih? Sudah nih? Sudah minta barang nih. Masya Allah. Ada dosa sama suami tak bu? Hah? Ada dosa sama suami tak? Sudah minta maaf? Gampang bu, kalau kita merasa banyak dosa sama suami kita, ada amalan yang gampang murah meriah tapi bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Mau tahu? Serius banget ibu. Gampang apa? Sering-sering Niki cium tangan suami kita. Biasa cium tangan suami kita? Berapa kali 1 tahun? Berapa kali bu? 2 kali. Idul Fitri sampai Idul, itu pun hanya acting. Mau posting di media sosial. Hai guys, saya mau sungkem sama suami guys. Cium. Ya Allah bu, sering-sering cium tangan suami, apalagi kalau suami kasih hadiah. Bu, ini ada rezeki untuk kita bu. Jangan ambil saja. Tapi apa? Ambil rizkinya, ambil juga tangannya, cium tangannya sambil baca doa. Alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Sekali lagi, alhamdulillah fi kulli ma razaqtana. Cium tangan suami kita. Maka apa? Ibu mencium tangan suami seperti pahala mencium hajar aswad. Alhamdulillah. Susah cium hajar aswad di Mekah, masoli, mahal, gampang. Ada amalan sama pahalanya mencium hajar aswad. Apa? Tangan-tangan suami kita. Pulang dari sini minta memang tangan laki kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mana tangan tak pak? Kenapa? Mana tangan tak? Kenapa sih bu? Mana tangan tak dulu? Ini tanganku. Ambil dikit. Paling kaget suami kita. Ini ibu kesambet jin di mana? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Hajar aswad, hajar batu, aswad hitam, batu hitam yang kita cium. Kebetulan suami kita hitam. Berarti bukan batu hitam, tangan hitam yang dicium. Mohon maaf, jangan tersinggung yang hitam. Suamiku juga hitam kok. Tapi hitam-hitam kereta api, walau hitam tetap di hati. Black sheet, black sheet. Hitam, manis, sweetnya hilang, tinggal blacknya saja. Alhamdulillah. Maka ibu cintai suami kita. Jangan suka marah-marahin suami kita. Nanti kalau sudah tidak ada baru kerasa. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa sungguh tuh kan. Masa Allah lagi masih hidup dimarahin terus kita sakit-sakitan. Bagaimana gak marah-marah? Maka ini lakeku. Ya udah itu ladang amal. Lagi lobet sudah makedol, lobet tonji, sakit-sakitan tonji. Ya Allah, ladang amal, ladang pahala. Maka apa? Cintailah karena Allah. Dan semua yang kita cintai kelak akan berpisah. Begitu juga Alena Almarhum Haji Malam. Cinta, dicintai oleh anak-anaknya. Beliau pun mencintai anak-anaknya. Tapi apa?
sudah masa tiba waktunya berpisah dengan yang dicintainya. Tapi mudah-mudahan ini hanya perpisahan sementara. Kelak nanti akan bersama-sama di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka apa? Jadikanlah kepergian almarhumah ini untuk keluarga yang ditinggalkan jadi ladang pahala. Bagaimana caranya? Terima dengan keikhlasan, dengan kelapangan, dengan ketawakalan, dan berserah diri kepada Allah. Dan apa? Dan perbanyaklah berdoa untuk alena. Perbanyak istighfar kita tujukan untuk almarhumah. Perbanyak baca Al-Quran kita hadiahkan untuk almarhumah. Kita banyak baca Al-Fatihah kita hadiahkan untuk almarhumah. Kita banyak sedekah hadiahkan untuk almarhumah. Sehingga apa? Pahala kita dapati, alena almarhumah pun di alam kuburnya mendapatkan aliran pahala dari apa yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita, mohon maaf, sedekahkan dan bacakan dari Al-Quran. Ish masyita. Dan yang terakhir, apa pesan malaikat Jibril? Wa'mal masyita. Berbuatlah semauka, elokka. Melo musung pajang ini moto. Dena musung pajang ini moto. Mau jadi orang maseke ini moto. Mau jadi orang mabasa ini moto. Mau beramal soleh ini moto. Beramal salah ini moto. Terserah, kata malaikat Jibril. Wa'mal masyita. Mau berbuat apa saja terserah. Mau sholat, mau puasa, silakan. Karena sholatnya kita tidak pengaruh buat Allah. Puasa kita tidak pengaruh buat Allah. Karena semua itu kembalinya kepada kita. Wa'mal masyita. Tapi apa? Fa innahu mazyun bi. Ingat, setiap apapun yang engkau kerjakan ada konsekuensi yang akan engkau dapati. Beramal soleh, konsekuensinya dapat pahala dari Allah. Beramal salah, konsekuensinya mendapatkan dosa. Taat kepada Allah, konsekuensinya ganjarannya pahala. Durhaka kepada Allah, ganjarannya adalah dosa. Itu saja. Nah, kita silakan memilih mana yang akan kita pilih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah untuk memilih mana-mana yang baik buat kita. Untuk memilih mana-mana yang memang Allah gariskan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Sehingga nanti di alam kubur, nanti di alam akhirat, kita benar-benar mendapatkan panen dari hasil jeripaya kita selama di dunia ini. Dengan aktivitas ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Maka Bapak Ibu, kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah kematian yang terjadi di sekitar kita ini menjadi pelajaran untuk kita. Mudah-mudahan di sisa-sisa waktu kita yang kita tidak tahu berapa sisa waktu kita, ada 1 bulan kah, 1 tahun kah, atau bahkan 1 hari, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita semua pasti akan mengalami kematian. Yang jelas semua kita pasti akan menyusul alaina almarhumah. Maka li nafsin an tamuta illa biiznillah, illa biiznillah kitaban muajjala. Bahwa jiwa tidak akan dimatikan oleh Allah kecuali dengan izin Allah, kitaban muajjala, yang semua ada jadwalnya masing-masing. Jadwal kita masih lama kah? Wallahu a'lam. Atau sudah dekat? Wallahu a'lam. Karena kematian tidak berdasarkan nomor urut. Kalau kematian berdasarkan nomor urut, yang tua dulu yang dipanggil oleh Allah. Pasti kita dulu yang dipanggil. Karena kita sudah 74. Tuh. Baru yang muda-muda. Tapi apa? Kematian itu berdasarkan nomor cabut. Siapa saja yang Allah cabut atas kehendaknya, itulah yang dipanggil oleh Allah. Tidak dilihat akte lahirnya nanti malaikat Jibril mau cabut nyawanya. Akte lahir kamu tahun berapa? Tidak. Tidak lihat kesiapan kita. Tidak. Matoa mati, malolo mati tuh. Orang miskin mati, orang kaya mati tuh. Dokter mati, pasien mati tuh. Jamaah mati, pengimam. Ada pengimam di sini? Ada pengimam? Siapa? Oh, pengimam. Mati tuh, tapi mudah-mudahan
panjang umur. Masya Allah. Jamaah mati, ustazah belakangan mati. Masya Allah. Likulli ummatin ajal. Setiap manusia, setiap umat itu pasti punya ajal. Masya Allah. Maka mudah-mudahan ketika ajal datang kepada kita, kita ditakdirkan dalam keadaan di waktu yang baik, di tempat yang baik, dan dalam keadaan terbaik. Di waktu yang baik mudah-mudahan kita ditakdirkan meninggal, yang mana sudah diisyaratkan oleh Rasulullah, barang siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, maka dia akan terbebas dari siksa di alam kuburnya, atau dalam artian meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu waktu yang terbaik. Atau waktu kita dalam keadaan ibadah, ini keadaan yang terbaik. Atau kita meninggal di tempat yang terbaik, kita meninggal di tempat dalam keadaan ibadah, kita meninggal di tempat dalam keadaan beramal soleh. Mudah-mudahan itu sebagai indikasi kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka ada satu nih wasiat dari Rasulullah. Kalau kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah, satu, biasakan kita dalam keadaan berbuat baik. Karena biasanya orang meninggal dalam keadaan kebiasaan dia. Keadaan dia dalam keadaan kebiasaan berbuat baik, maka insya Allah meninggal pun dalam keadaan terbaik. Yang kedua, jangan pernah bosan untuk meminta doa agar kita diwafatkan husnul khatimah. Dan waktu yang terbaik untuk berdoa, kata Rasulullah, di sujud terakhir ketika kita sholat. Ketika kita sholat, sujud terakhir, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, sujud terakhir minta. Setelah baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, minta tiga. Apa? Pertama, Allahumma inni as'aluka bi mauti husnil khatimah. Ya Allah, aku minta wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, warzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berikan rezeki bisa bertaubat sebelum kematian datang kepadaku. Dan yang ketiga, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai zat yang memutarbalikkan hati manusia, tetapkan hati ini dalam ketaatan menjalankan perintah agama. Ya Ustazah, panjang banget bahasa Arabnya, bisa ke bahasa Indonesia? Boleh. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah, berikan kesempatan bertaubat, dan tetapkan hati dalam ketaatan kepadamu. Itu. Tapi kalau bahasa Indonesia nggak boleh disebutkan. Artinya nggak boleh keras suaranya, cukup di dalam hati. Karena kita dalam keadaan sholat. Kalau keras suara maka batal sholat kita. Cukup dalam hati kita minta kepada Allah ketika di sujud terakhir. Kenapa? Karena di sujud terakhir adalah waktu yang sangat mustajab, yang sangat amat cepat connect ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala permintaan kita. Mudah-mudahan tanpa terkecuali kita yang semua yang hadir di sini semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan alena almarhumah Haji Malam. Mudah-mudahan walaupun 100 hari sudah berlalu, tapi mudah-mudahan setiap harinya beliau selalu dilimpahkan kenikmatan di alam kuburnya. Beliau setiap harinya diterangi kuburannya. Beliau setiap harinya dilimpahkan anugerah di alam kuburnya, dan beliau setiap harinya diangkat derajatnya oleh Allah.